Maka contoh yang paling indah itu adalah Rasulullah SAW dalam mengamalkan Al-Quran. Gak ada yang lebih indah dari beliau SAW. Beliau yang ketika berbuat baik itu tidak pernah memikirkan untuk dibalas. Ketika beliau disakiti, beliau tidak pernah berpikir bagaimana membalas. Berbeda dengan kita. Kalau kita berbuat baik, ada keinginan-keinginan untuk dibalas. Kalau kita disakiti, ada keinginan untuk membalas. Tapi lihatlah Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran? Atau dengan apa? Yang pertama adalah dengan hati. Hati kita mengamalkan Al-Quran Karim. Bapak Ibu yang masih punya benci dengan tetangganya, punya benci dengan temannya, masih menyimpan segudang dendam bahkan dengan suaminya, dengan istrinya. Kita sekarang duduk di sini sedang berusaha untuk bagaimana memahami cara hidup bersama Al-Quran. Buktikan bahwasanya kita mau hidup bersama Al-Quran. Bukan membuktikan kepada manusia, tapi buktikan kepada Allah. Yang tadinya ada rasa dendam, itu dikikis, bahkan dihilangkan. Yang tadinya ada keinginan untuk mempertahankan permusuhan, maka kalau sadar ternyata dengan saya memaafkan itu saya hidup bersama Al-Quran. Maka itu berusaha untuk kita wujudkan. Kita buktikan, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebaikan hati diraih itu merupakan cara untuk hidup bersama Al-Quran. Dan semua keburukan hati berusaha untuk dihilangkan, itu adalah cara untuk hidup bersama Al-Quran. Betapa sering ya, kita itu kalau ada saudaranya menerima atau mendapatkan keburukan, saudaranya muslim, tidak ada terbesit dalam hatinya itu sedih. Bahkan sebaliknya senang. Bahkan diungkapkan dengan lisan. Kalau orang Jawa itu bilang, rasakno kowe. Masya Allah ya, fasih sekali ya. Roknya itu double. Ingat, kita pernah bermajlis seperti ini, kita mau hidup bersama Al-Quran. Kalau misalnya rasa iba, rasa sedih itu belum ada ketika saudara kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan baginya, maka perlu dipertanyakan bahwasanya kita ini belum maksimal hidup bersama Al-Quran. Perlu kita latih. Berbagai macam penyakit hati dihilangkan, mulai dari kekufuran, maksiat-maksiat dengan hati, iri, dengki, hasad, sombong. Itu berusaha kita tinggalkan. Kemudian kita mengamalkan Al-Quran dengan lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran. Ini kita semua disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quranul Karim. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 Allah mengatakan, wa qulu linnasi husna. Dan katakanlah dan berucaplah kepada manusia ucapan-ucapan yang baik. Allah tidak membatasi ucapan yang baik ini dalam banyak hal, dalam beberapa hal, dalam semua hal. Allah tidak membatasinya dengan beberapa batasan, tidak. Wa qulu linnasi husna. Bahkan untuk orang-orang tertentu tidak. Allah menyebutkan linnas. Ini semua manusia. Pastikan lisan kita terbiasa untuk mengucapkan yang baik-baik. Meskipun dalam rangka membela kebenaran, meskipun dalam rangka menjelaskan kebatilan, pastikan lisan kita itu adalah lisan yang keluar darinya kata-kata yang baik. Kemudian yang terakhir adalah kita mengamalkan Al-Quranul Karim dengan anggota badan kita. Langkah kaki kita, sikap-sikap kita, pastikan itu menggambarkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW dikatakan tentangnya, wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Harus ada peningkatan jemaah. Harus ada. Pulang dari sini, setelah kita sholat, kalau ada waktu, sempatkan untuk mencatat semua keburukan kita. Semua dicatat. Saya sering panas kalau saudara saya menerima kenikmatan. Saya sering dendam, saya sering mencaci. Tulis semua keburukan kita, buat kita aja.
Kalau tidak sempat nanti setelah maghrib, setelah sholat tarawih, tulis. Pastikan ada di antara kita yang menulis semua itu. Dan saya juga insya Allah seperti itu. Tulis, kemudian kita berusaha perbaiki. Dan kita ketika berusaha memperbaiki, itu adalah proses hidup bersama Al-Quranul Karim.